Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar aturan rantai bersusun. Yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar aturan rantai. Di mana aturan rantai ini digunakan untuk menurunkan fungsi yang bentuk fungsinya yaitu fungsi komposit atau fungsi komposisi. Nah, pada aturan rantai bersusun, misalkan kita punya Y sama dengan F bundaran G bundaran H X itu sama dengan F G H X, ya kan? Nah, di sini kita lihat dari fungsi komposisi ini, dia di sini ada 3 fungsi, yaitu fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Maka kita pertama misalkan Y itu sama dengan FU. Nah, fungsi F-nya. Kemudian U-nya itu sama dengan fungsi G, GV misalkan. Kemudian V-nya itu sama dengan fungsi H, HX. Nah, maka turunan dari Y ini yaitu Y aksen sama dengan F aksen GHX. Dengan menggunakan notasi dari aturan rantai, kita buat DXY atau turunan Y terhadap X itu sama dengan, nah kita bisa mengurutkan dari Y, U, dan V, yaitu turunan dari Y terhadap U, maka DUY dikali turunan atau D dari U terhadap V, maka DVU dikali turunan yang ini lagi ya, V terhadap X, maka DXV. Nah, maka kita dapatkan rumusnya seperti ini. Nah, konsep yang kita pakai itu sama seperti konsep dari video sebelumnya pada aturan rantai. Nah, yang belum menyimak silakan simak kembali atau simak terlebih dahulu video dari aturan rantai. Nah, di sini di aturan rantai bersusun kita bisa juga buat ya, atau kita bisa juga dapatkan formula atau rumus dari fungsi komposisi yang fungsinya ini terdiri dari lebih dari 3. Maka kita bisa membuat seperti ini dengan cara yang sama. Oke, kita coba langsung bahas contoh soalnya. Misalkan di sini cari dx dari sin pangkat 3 4x. Sebelumnya kita ini ya bisa kita rubah bentuknya menjadi dx dari sin 4x pangkat 3, ya kan? Nah, kita jawab. Oke. Sebelumnya kita lihat di sini dx dari sin 4x pangkat 3. Anggap ini sebagai y, berarti turunan y terhadap x, ya kan? Maka kita lihat di sini ya, kita gunakan aturan rantai. Kenapa? Ya, karena kita lihat di sini y-nya. Y ini berbentuk fungsi komposisi, ya kan? Fungsi komposisinya itu yang tersusun dari 3 buah fungsi. Seperti yang tadi F, G, dan H. Kenapa? Karena kita di sini lihat ada pangkat. Artinya kita menggunakan aturan pencarian turunan yaitu aturan pangkat. Kemudian di sini ada sin. Nah, sin di sini turunan dari sin yaitu kita bisa dapatkan yaitu cos. Berarti aturan dari turunan trigonometri. Kemudian di sini ada 4x. 4x ini bisa kita turunkan juga, ya kan? Maka di sini ada 3 buah fungsi.
yang masing-masingnya bisa kita turunkan. Maka ini kita gunakan aturan rantai bersusun. Nah, yaitu pertama kita misalkan Y-nya sama dengan, nah U itu yang mana? Ya, U-nya yang di dalam kurung ini atau perpangkatannya. Nah, U dipangkatkan 3. Kemudian kita buat U itu, nah ini ya, U kan di dalam sini, maka U adalah sin dari, nah tadi kan 4X-nya bisa kita turunkan ya kan, atau 4X ini merupakan sebuah fungsi, itu sebuah fungsi, maka kita misalkan sin V. Nah, kemudian V-nya itu adalah yang 4X. Maka kita buat atau kita peroleh DXY aturan rantai bersusun atau turunan Y terhadap X itu sama dengan, nah secara berurutan DY, nah turunan Y terhadap U atau DUY dikali DVU ya kan, atau turunan U terhadap P, kemudian DXV ya kan, atau turunan V terhadap X. Maka kita peroleh sama dengan, nah DUY atau turunan Y terhadap U, nih kita turunkan U-nya yaitu 3U kuadrat ya kan, turunan U pangkat 3 dikali, nah turunan dari U atau turunan dari sin V yaitu cos V ya kan, kemudian dikali, nah turunan dari 4X yaitu 4 sama dengan 3, kita ganti U-nya yaitu sin V dikuadratkan dikali cos V. Cos V-nya itu 4X dikali 4 ya kan. Nah, sama dengan, nah ini kita ganti V-nya 3 sin V itu adalah 4X dikuadratkan ya kan, dikali cos 4X dikali 4. Maka kita peroleh, nah di sini yang 3 di sini bisa kita kalikan dengan 4. 3 kali 4 12 sin 4X dikuadratkan, ini kan sama artinya dengan sin kuadrat 4X ya kan, dikali cos X, cos 4X maaf. Nah, kita peroleh hasil akhirnya DXY-nya yaitu ini. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Cari DX dari sin cos X kuadrat. Nah, kita coba jawab. Di sini kita lihat, nah, anggap ini sebagai Y, maka turunan Y terhadap X, ya kan? Maka di sini ada sin, ada cos, ada X kuadrat. Nah, berarti kalau kita pandang atau kita lihat Y ini ya, dia juga sama seperti yang sebelumnya, ya contoh sebelumnya tadi, yaitu Y itu merupakan fungsi komposisi yang tersusun atau terdiri dari 3 buah fungsi, ya kan? Di sini ada sin, nah fungsi sin, kemudian ada cos, ada fungsi cos, kemudian ada fungsi X kuadrat.
Nah, maka kita gunakan aturan rantai gitu. Maka pertama, seperti yang sebelumnya tadi, yaitu kita misalkan Y-nya itu sebagai yang ini ya kan, sin, yang sin terlebih dahulu ya kan, sin dari U, U-nya yang ini. Kemudian U-nya adalah cos, nah cos dari yang fungsi x kuadrat ini, cos V. Kemudian V-nya itu adalah x kuadrat. Nah, maka dxy atau turunan y terhadap x yaitu duy dikali dvu dikali dxv ya kan. Maka kita peroleh duy, nah berarti turunan dari sin u, yaitu adalah cos u ya kan, dikali dvu, yaitu turunan dari u terhadap v, itu turunan dari cos v, yaitu min sin v ya kan. Kemudian v turunan dari v terhadap x atau dxv yaitu 2x ya kan. X kuadrat turunannya 2x. Nah, kita ganti u dan v-nya, maka kita peroleh cos u-nya yaitu cos v dikali min sin v-nya adalah x kuadrat. Dikali 2x. Sama dengan, nah ini kita ganti v-nya kembali, cos dari cos v yaitu x kuadrat dikali min sin x kuadrat dikali 2x. Nah, kita peroleh hasil akhirnya seperti ini ya. Maka kalau kita 2x-nya ya 2x, kita pindahkan ke depan, kali, nah, cos dari cos x kuadrat dikali min sin x kuadrat. Nah, maka kita peroleh hasil akhir dari dxy atau turunan y terhadap x. Selanjutnya, soal yang ketiga, cari dx dari x sin kuadrat 2x. Nah, kita coba jawab. Nah, di sini ya sama seperti tadi, ya ini pandang ini sebagai y ya kan. Nah, dari y ini ya x sin kuadrat 2x. Maka di sini kita lihat ada x sin kuadrat 2x, itu ada perkalian dua buah fungsi. Ada fungsi dari x, kemudian sin kuadrat 2x. Atau kalau kita rubah bentuknya, itu dx dari x dikali sin 2x. Nah, dikuadratkan, ya kan? Nah, ini ada perkalian dua buah fungsi. Ingat ya, aturan pencarian turunan, yaitu aturan hasil kali dua buah fungsi f dan g. Nah, ini anggap fungsi f, ini anggap fungsi g. Maka kita bisa gunakan, gunakan aturan pencarian hasil kali dua buah fungsi, yaitu
Atau kita biasa kenal U dikali V ya kan, U kali V. Nah, maka Y aksennya itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, atau kalau dalam bentuk F dan G, maka F aksen X dikali GX, ya kan, ditambah Fx dikali G aksen X, ya kan. Nah, bagi yang belum menonton aturan pencarian turunan di video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Nah, maka dari soal yang ini, kita bisa gunakan aturan pencarian turunan, aturan dari hasil kali dua buah fungsi untuk menyelesaikan soal atau kasus seperti ini. Nah, kita buat dx y, nah turunan y terhadap x, u aksen, ya, atau ini kan sama dengan y aksen. U aksen atau f aksen x yaitu x, turunan dari x itu 1, dikali v, v-nya yaitu sin 2x dikuadratkan, ditambah U-nya adalah X, V aksen yaitu turunan dari G ini ya, atau turunan dari V yang ini sin 2X dikuadratkan. Nah, untuk V aksen di sini ya, atau untuk fungsi G yang ini, yaitu kita lihat ini menurunkannya itu menggunakan aturan rantai bersusun. Karena kenapa? Karena di sini ada pangkat, ada sin, ada 2x. Artinya di sini ada 3 buah fungsi, yaitu sin 2x dipangkatkan 2. Ini artinya fungsi komposisi yang terdiri dari 3 buah fungsi f, g, dan h. Karena kita bisa menggunakan aturan pencarian turunan, aturan pangkat, aturan dari turunan trigonometri, kemudian aturan dari menurunkan 2x ini. Jadi kalau kita pisahkan untuk mencari G aksen X itu sama dengan, pertama kita turunkan pangkatnya terlebih dahulu, atau kalau kita misalkan juga boleh, misalkan untuk yang ini ya, Y itu sama dengan U pangkat 2 ya kan. Dan U-nya adalah sin dari 2x ini, yaitu 2x sebagai sebuah fungsi ya kan. Berarti sin dari V. Kemudian V-nya adalah 2x ya kan. Maka G aksen X-nya adalah D UY ya kan, DUY atau turunan Y terhadap U dikali D VU ya kan, atau turunan U terhadap V DVU dikali D turunan X terhadap V DXV. Nah, maka kita peroleh DUY itu ini turunan dari 2U kuadrat yaitu 2U dikali DVU turunan dari sin V yaitu cos V ya kan, dikali turunan dari V yaitu turunan dari 2X yaitu 2. Maka kita peroleh 2 dikali U-nya adalah sin V ya kan, cos V-nya adalah 2X dikali 2. Kita peroleh, nah ini 2 dikali 2 itu bisa sama dengan 4. Sin V yaitu sin V-nya adalah 2X, sin 2X dikali cos 2X ya kan. Nah, maka kita bisa buat G aksennya itu adalah 4 sin
2x cos 2x. Nah, maka kita peroleh, ini 1 dikali ini ya, maka kita peroleh sin ya kuadrat, maka bisa juga kita buat menjadi sin kuadrat 2x ditambah, nah, x dikali 4 sin 2x cos 2x, maka x kali 4 ya 4x, kita tulis 4x sin 2x cos 2x, ya kan? Nah, maka kita peroleh turunan dari y terhadap x atau dxy-nya yaitu seperti ini.